Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita masih dalam pembahasan mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. Wa al-Imam al-Bukhari haddatsani Abdullah ibn Umar qala Rasulullah idza tala'a hajibus syamsi fa akhiru as-salata hatta tartafi'a wa idza ghaba hajibus syamsi fa akhiru as-salata hatta tagiba tabahu abdah. Haddatsana Ubaidu Ibnu Ismail an Abi Usamata an Ubaidillahin an Khubaybin an Ibni Abdurrahman an Abi Hafsi ibni Asim an Abi Hurairah anna Rasulullah naha an bai'ataini wa fi riwayatin bai'ataini fil bai'. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Wa an libsataini wa an salataini naha anis salati ba'dal fajri hatta tatlu asy-syamsu wa ba'dal asri hatta tagruba asy-syamsu. Ini menjadi syahid dalam bab ini bahwa tidak boleh salat setelah salat subuh hingga terbit matahari. Wa ba'dal asri hatta tagruba asy-syamsu. Dan tidak boleh juga salat setelah asar hingga tenggelam matahari. Wa anishtimalis sam'i wa anil ihtiba'i fi thawbin wahidin. Ini juga sudah berlalu dalam bab satrul aurah. Yufdi bifarjihi ila sama'i wa anil munabadati wal mulamasah. Ini nanti akan dibahas dalam Kitabul Bai' tentang larangan munabadah. Surahnya gambarannya seperti ini. Ada orang mau menjual rumah atau kain atau tanah gitu dengan sistem atau cara melempar. Contoh, saya mau menjual tanah di kilo sana. Ini Pak, ambil batu ini Pak. Sejauh mana Bapak melempar, maka segitulah nanti Bapak peroleh. Saya kasih harga 100 juta. Kalau sekiranya dia melemparnya jauh, berarti saya yang rugi nanti kan. Tapi kalau qadarullah dia kena asam urat atau kolesterol, nggak bisa melempar jauh, alhamdulillah saya untung. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena ada goror, ada ketidakjelasan di dalamnya, ada jahalah, memungkinkan si pembeli untung atau si penjual yang untung. Demikian juga jual beli mulamasah. Ini juga dilarang. Pokoknya yang penting Bapak sentuh, itu tanda jadi. Kalau di toko-toko biasanya Bapak segelnya dibuka, berarti harus bayar. Sementara barang itu belum diketahui cacat atau tidaknya, cocok atau tidak. Sehingga kalau membuat syarat seperti ini juga jual beli yang dilarang. Babu la tutaharra as-salatu qabla ghurubisy syamsi. Janganlah salat tepat tenggelamnya matahari. Tunggu dulu agak larut sebentar tenggelamnya matahari, barulah engkau melaksanakan salat qobliyah maghrib ataukah salat maghrib. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik ibnu Anas an Nafi maula Abdullah bin Umar an Abdullah bin Umar anna Rasulullah qala la yataharra ahaduhum fa yusalli inda tulu'i syamsi
Jadi pas munculnya matahari ini dilarang. Wala inda gurubiha, dan juga pas tenggelamnya matahari. Dalam riwayat yang lain bahwa dua keadaan ini kornani syaiton, dua tanduk syaiton, sehingga kita menyelisihi dan tidak sholat pada waktu itu. Jadi biarkan dulu naik matahari, kemudian kita sholat, mungkin sholat syuruk kalau itu kita anggap hadisnya sahih, atau sholat duha fi awalil waqti. Haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah qala haddatsana Ibrahimu ibnu Sa'din an Salih ibni Shihabin qala akhbarani Atha ibnu Yazid al-Jundawi annahu sami'a Aba Sa'id al-Khudri yaqulu sami'tu Rasulullah yaqul la salata ba'da subhi. Abu Sa'id al-Khudri mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat setelah salat subuh hingga tartafi asyam, hingga matahari meninggi, wala salata ba'dal asri hatta taghib asyamsu. Nah, ini hadis yang datang menyebutkan larangan. Nanti ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang penetapan salat setelah asar. Salat 2 rakaat setelah asar. Lantas bagaimana cara penggabungannya antara nafi wal isbat? Maka ada suatu kaidah yang berbunyi al-isbatu muqaddamun 'alan nafi, bahwa yang menetapkan suatu perintah itu didahulukan daripada yang menafikan. Sehingga nanti hadis Aisyah diamalkan, ia menunjukkan bahwa Rasulullah mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelah asar. Dan itu dia kerjakan di rumah dan tidak dilihat oleh sahabat yang lain. Dan kasus yang lain di mana Aisyah tidak melihat Rasulullah kencing berdiri, terus sahabat melihat Rasulullah kencing berdiri. Ini juga kontradiksi kan? Satu menafikan, satu menetapkan. Sehingga Aisyah mengatakan, barang siapa yang mengatakan Rasulullah kencing berdiri, maka dustakanlah. Coba sampai seperti itu. Karena dia nggak dilihat. Dia hanya lihat yang dilakukan oleh Rasulullah di kamarnya atau di rumahnya. Haddatsana Muhammad ibnu Abana qala haddatsana Gundar ay Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Syu'batu bin al-Hajjaj an Abi Tiyyahi qala sami'tu Humran ibnu Abana yuhaddisu an Muawiyah qala innakum latusalluna salatan. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, sesungguhnya kalian benar-benar melakukan salat, dan sungguh kami telah menemani Rasulullah, fama ra'ainahu yusalliha, dan kami tidak pernah melihat dia salat. Salat apa? 2 rakaat setelah asar. Walaqad nahana anhuma, yakni rakaataini ba'dal asri, dan sungguh dia melarang kami sholat 2 rakaat setelah asar. Jadi Rasulullah mengerjakan, plus dia juga yang melarang. Lantas bagaimana ini? Nah, bisa dibawa kepada bahwa perbuatan Rasulullah itu adalah khususiyah, kalau itu ada yang menjelaskan. Karena ada kaidah yang berbunyi bahwa ketika Rasulullah mengucapkan sesuatu dan melakukan sesuatu yang berbeda dengan ucapannya, maka ucapannya didahulukan. Nah, sehingga para ulama berselisih tentang hal ini. Apakah ada sholat 2 rakaat setelah asar ataukah tidak ada.
Nah, jadi salat sunnah ba'diyah wa qabliyah itu totalnya ada 24 rakaat. Coba hitung dulu Pak Joko. Nanti bagi 2 sama Pak Iman. Coba Pak Joko hitung dulu. Habis duhur, sebelum duhur berapa? 4 rakaat. Habis duhur berapa? 4 rakaat. Sebelum asar 4 rakaat. Berapa sudah? 12. Habis asar 2 rakaat. 14. Kemudian sebelum maghrib 2 rakaat. Setelah maghrib 2, totalnya berapa sudah? 6. Kemudian sebelum isya 2, setelah isya, kemudian sebelum subuh 2, totalnya 24. Kalau ditambah ba'diyah Jum'ah 2 rakaat. Qobliyah Jum'ah yang enggak ada. Haddatsana Muhammad bin Salamin qala haddatsana Abdah an Ubaidillah an Khubaybin an Hafsin ibnu Asim an Abi Hurairah qala naha Rasulullah an salataini ba'dal fajri hatta tatlu asy-syamsu wa ba'dal asri hatta taghruba asy-syamsu. Ini juga sama. Babu man lam yakrahi salata illa ba'dal asri wal fajri. Bab orang yang tidak membenci suatu salat sunnah dikerjakan kecuali setelah asar dan fajri. Rawahu Umar wa Ibnu Umar wa Abu Sa'id wa Abu Hurairah. Haddatsana Abu Nu'man haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub as-Sikhtiyani an Nafi an Ibnu Umar qala usolli kama ra'aitu ashabi yusalluna. Kata Abdullah bin Umar, aku salat sebagaimana aku melihat sahabat-sahabatku salat. La anha ahadan yusolli bilailin wala naharin masya'a. Aku tidak melarang seorang pun salat di malam hari atau di siang hari apa yang dia kehendaki. Ghairu alla taharra tulu asy-syamsi wala gurubaha. Hanya saja tidak boleh orang salat pas munculnya matahari, demikian juga munculnya terbenamnya matahari. Nah, di sini Abdullah bin Umar memandang bahwa boleh-boleh saja salat setelah setelah salat asar. Babu ma yusolli ba'dal asri minal fawati wa nahwiha. Bab bolehnya salat setelah asar, mungkin karena mengganti salat yang luput, ba'diyah duhur, wa nahwiha dan semisalnya. Wa qala Quraibun an Ummi Salamah sallan nabiyyu ba'dal asri raka'ataini. Di sini Ummu Salamah berkata, adalah Nabi salat setelah asar 2 rakaat. Wa qala syaghalani nasun min Abil Qaisi an raka'ataini ba'da zuhri. Dan menyebutkan kenapa Rasulullah salat asar setelah asar 2 rakaat tadi, karena dia tersibukkan dengan tamu yang datang, yaitu rombongan Abdullah Qais, sehingga dia tidak sempat mengerjakan ba'diyah duhur. Berarti ini apa? Dia qadha kan? Ini ihtimal, kemungkinan. Bukan salat yang mustaqillah. Haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Abdul Wahid ibnu Aiman qala haddatsani abi annahu sami'a Aisyah qalat walladzi dhahaba bihi ma tarakahuma hatta laqiyallah. Jadi ini nanti yang Aisyah berpendapat dengannya. Ma tarakahuma, Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar hatta laqiyallah, hingga dia menjumpai Allah, meninggal dunia. Wa ma laqiyallah ta'ala hatta saqula anis shalah. Tidaklah Rasulullah meninggal dunia kecuali
sudah merasa berat banget sholat. Kenapa? Karena Rasulullah di akhir-akhir hayatnya itu merasakan sakit yang luar biasa karena sebab racun yang masih masih melekat di tubuhnya. Orang-orang wanita Yahudi di tahun 7 Hijriah meracuninya. Wa kana yusolli katsiran min salatihi qa'idan. Dan kebanyakannya kata Aisyah, Rasulullah itu sholat dalam keadaan duduk. Di saat apa ini? Di akhir-akhir menjelang wafatnya beliau. Ta'ni raka'ataini ba'dal asri, yaitu sholat 2 rakaat setelah asar. Wa kana an-nabiyyu yusallihima wa la yusallihima fil masjid. Kata Aisyah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat ini itu di rumah, tidak dikerjakannya di masjid. Kenapa? Makhofata ayyusaqila ala ummatihi, takut memberatkan atas umatnya. Wa kana yuhibbu ma yukhaffifu anhuma, adalah Nabi itu senang memberikan keringanan kepada sahabatnya, kepada umatnya. Sehingga apa? Takut nanti diikuti oleh sahabat yang lain, sehingga mereka menjadi berat. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya qala haddatsana Hisyamun qala akhbarani abi qalat Aisyatu ibnu ukhti Hisyam bin Urwah bin Zubair bin al-Awwam qalat Aisyatu ibnu ukhti ma tarokan nabiyyu sajadataini ba'dal asri indi qat. Kata Aisyah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar di sisiku, ya, enggak pernah meninggalkan. Berarti Rasulullah ini hanya mengerjakan di rumah Aisyah. Demikian juga tadi Ummu Salamah menyebutkan hal tersebut. Haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Asy-Syaibani qala haddatsana Abdurrahman ibnu al-Aswad an abihi an Aisyah qalat raka'atani lam yakun Rasulullah yad'uhuma sirran wala alaniyah. Raka'atani qabla salati subhi wa raka'atani ba'dal asri. Kata Aisyah adalah Rasulullah rakaatani 2 rakaat yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau, baik dalam keadaan sir maupun terang-terangan, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh dan 2 rakaat setelah asar. Haddatsana Muhammad bin Ar'ar'ah qala haddatsana Syu'batu an Nabi Ishaq qala ra'aitul aswada wa masruqan syahida ala Aisyah. Qalat ma kana an-nabiyyu ya'tini fi yaumin ba'dal asri illa shalla raka'ataini. Nah, ini semua riwayatnya sama, maknanya sama, menyebutkan bahwa Rasulullah mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelah asar. Lantas bagaimana dengan umatnya? Apakah boleh mengerjakannya? Nah, boleh. Karena ada nanti riwayat yang lebih umum daripada ini, bahwa Rasulullah mengerjakan sholat 2 rakaat setelah asar. Babu at-tabkiru bis sholati fi yaumi guimin. Bab at-tabkir. Tabkir ini menyegerakan sholat fi yaumin, di hari guimin. Apa terjemahnya situ? Badai, ya, mendung. Jadi makna dari tabkir di sini adalah menyegerakan, tapi tentunya di waktu masuknya sholat. Waktu sholat sudah masuk, bukan takjil. Bukan apa? Takjil.
bukan onde-onde ya. Ta'jil itu menyegerakan sebelum masuk waktu. Dan ini hanya boleh pada sholat Jumat. Boleh sebelum tergelincir matahari. Karena ada riwayat yang berbunyi sahabat itu bubar sholat Jumat, sementara belum ada mereka mendapati bayang-bayangan untuk bernaung di bawahnya. Berarti apa itu Pak? Sholat sebelum matahari tergelincir. Haddatsana Mu'adz ibnu Fadalah qala haddatsana Hisham an Yahya huwa ibnu Abi Katsirin an Abi Kilabata anna Aba al-Malihi haddatsahu qala kunna ma'a Buraidah fi yaumi dhi ghaimin faqala bakiru bis-shalah fa inna an-nabiyya qala man taraka salatal asri habita amaluhu. Nah, riwayat ini menyebutkan bahwa sahabat ini memerintahkan tabi'in yang lain untuk bakiru, menyegerakan salat, tidak menunda-nunda. Fa innan nabiyya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salatal asri habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka terhapuslah amalannya. Amalan yang terhapus itu hanya sebabnya karena kesyirikan atau karena menganggap boleh meninggalkan sholat wajib. Maka hal ini dibawa kepada yang kita sebutkan tadi, bahwa kalau dia meninggalkan sholat asar dengan menganggap bahwa sholat asar itu enggak wajib, barulah dia kena hukuman ini, dihapus amalannya. Karena dia istihlal, menganggap halal-halal saja kita meninggalkan sholat. Tapi kalau sekiranya dia meninggalkan karena takasulan, malas-malas gitu, maka dia melakukan dosa besar. Karena memang ada riwayat yang menyebutkan, yang diperselisihkan pemahamannya oleh para ulama, yaitu al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafarah. Perjanjian kami dengan orang musyrik adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Apakah hanya meninggalkan satu salat ataukah meninggalkan seluruh salat? Nah, ini terjadi perselisihan. Babul adzan ba'da zahabil waqti. Bab bolehnya adzan setelah berlalunya waktu. Apa maknanya ini? Jadi nanti disebutkan di hadis ini bahwa Rasulullah memerintahkan Bilal adzan salat subuh sementara matahari sudah tinggi, sudah naik. Ini kan sudah di luar waktu. Atau kita adzan salat duhur mungkin di waktu asar. Maka ini boleh kalau kondisinya darurat. Mungkin dalam keadaan perang, atau mungkin dalam keadaan ketiduran, atau mungkin lupa. Maka kalau mau salat berjamaah, tetap mengumandangkan adzan, kemudian setelahnya iqamah. Haddatsana Imran ibnu Maisarah qala haddatsana Muhammadu ibnu Fudailin qala haddatsana Husainun an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi qala sirna ma'an nabi lailatan faqala ba'dul qaumi law arrasat tabina ya Rasulullah qala akhafu an tanamu anis shalah. Kata sahabat ini, sirna ma'an nabi. Kami melakukan perjalanan bersama Nabi di malam hari. Lalu sebagian kaum berkata,
seandainya arrosta itu maknanya apa? Menyegerakan ya. Diterjemahkan apa sih itu? Lau arrosta. Ta'ris. Di situ diterjemahkan apa? Apa? Ligoiri ikomah. Nah, lau arrosta bina ya Rasulullah, qala akhafu an tanamu anis shalah. Jadi mereka mau meminta istirahat dulu untuk lelah dari perjalanan, mau istirahat. Maka kata Rasulullah, aku takut kalian tidur sehingga lalai, tidak sempat mengerjakan sholat. Istilahnya ketiduran. Qala Bilal ana uqidzukum. Bilal bin Rabah berkata, aku yang akan membangunkan kalian. Usulan Bilal ini agar berikan rukhsah mereka untuk tidur. Demikian juga engkau ya Rasul, tidur aja, nanti saya yang bangunkan. Percaya diri dia bisa bisa bangun pas tepat waktu salat subuh. Fattoja'u, mereka ngikutin arahan Bilal. Akhirnya mereka tidur. Rasulullah pun ikut tidur. Wa asnada Bilal dhuhrahu ila rahilati. Lantas Bilal menyandarkan punggungnya ke kendaraannya. Faghalabathu ainahu. Lalu dia tidur juga. Dikuasai oleh ngantuk. Akhirnya tidur. Fanama. Fastaiqadhan nabiyyu wa qad tala'a hajibus syamsi. Lantas Nabi yang membangunkan Bilal. Sementara cahaya matahari sudah muncul. Sudah keluar. Berarti sudah lewat waktunya ini. Faqala ya Bilal aina ma qulta. Lantas Rasulullah berkata, wahai Bilal, mana yang kau ucapkan bisa membangunkan kami? Ternyata kamu yang dibangunkan. Qala ma ulqiyat alayya naumatun misluhu qad. Aku enggak pernah seperti ini, kata Bilal. Dia percaya diri bisa bangun dengan sendirinya tanpa ada bantuan orang lain. Qala innallaha qabada arwahahum hina syaa wa raddaha alaikum hina syaa. Ya Bilal. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Bilal, sesungguhnya Allah qabada, menggenggam ruh kalian kapan saja dia kehendaki. Waraddaha, dan mengembalikan kepada kalian hina syaa, kapan dia mau. Wahai Bilal, kum fa'adzin bin nasi bisalah. Bangunlah, kumandangkan adzan untuk salat. Fatawaddoa, lalu Bilal wudu. Falamma irtafa'a asy-syamsu wa biyaddat qama fa shalla. Nah, jadi tatkala Bilal mengumandangkan azan itu, matahari sudah tinggi. Cahaya putih matahari pun sudah nampak. Bukan cahaya kuning lagi nih, cahaya Cahaya putih. Qama fa shalla. Lantas Rasulullah berdiri kemudian mengimami salat sahabat yang lain. Nah, jadi jangan terlalu percaya diri kalau memang karena Bilal di sini nggak mengucapkan insya Allah ya. Nah, ini diantara kesalahan. Dia bersandar kepada dirinya, kepada kemampuannya, tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini sesuai dengan bab yang dibawakan bahwa bolehnya mengumandangkan adzan di luar waktu sholat. Di luar waktu sholat. Bagaimana dengan kondisi kita yang mana di sekeliling kita banyak masjid yang memandangkan adzan, terus kita bangunnya sudah terbit matahari. Apakah juga adzan Pak Joko? Nggak usah ya. Langsung qomat kalau mau sholat sama istri mungkin.
atau langsung salat aja tanpa azan dan iqamah. Babu man shalla bin nasi jama'atan ba'da dhahabil waqti. Bab orang yang salat berjamaah mengimami manusia setelah berlalunya waktu, keluarnya waktu salat. Haddatsana Mu'ad bin Fadalah qala haddatsana Hisyamun an Yahya an Abi Salamata an Jabir bin Abdullah anna Umar bin Khattab jaa yaumal Khandaq ba'dama gharabatis syams faja'ala yasubbu kuffara Quraisyin. Kata Jabir bin Abdullah adalah Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah pada hari Khandaq, pada perang Khandaq, setelah tenggelamnya matahari. Lalu dia mencela orang-orang kufar Quraisy karena mereka lah yang menyebabkan Umar dan Rasulullah dan sahabat yang lain meninggalkan sholat asar. Qala ya Rasulullah makitu sholil asar. Aku belum melaksanakan sholat asar wahai Rasulullah. Hatta kadati syamsu tagrubu. Hingga matahari hampir-hampir tenggelam. Qala Nabi wallahi ma shallaituha. Nabi juga berkata, demi Allah saya juga belum sholat. Kenapa? Karena kesibukan yang luar biasa di perang Khandaq ini. Fakumna ila Buthan, lalu kami berdiri menuju daerah namanya Buthan. Fatawaddo alis sholati wa tawaddona laha. Lantas kami wudu untuk sholat. Fasallal asra ba'dama gharabatis syamsu summa shalla ba'daha al-maghribah. Lalu Rasulullah sholat asar setelah tenggelamnya matahari. Kemudian setelah itu dia mengerjakan sholat maghrib. Nah, ini pelajaran juga bagi kita. Jika kita pulang dari safar mungkin atau baru bangun tidur mungkin, terus belum sempat mengerjakan sholat duhur, sekarang di waktu maghrib, maka harus tetap berurutan. Duhur dulu, asar, kemudian maghrib. Ustaz, kalau gitu lewat nanti masuk waktu isya. Kalau dikerjakan berurutan, gimana? Kerjakan maghrib dulu aja, baru isya, kemudian nanti duhur, baru asar. Enggak, harus berurutan. Jadi karena tujuan sholat itu lidzikri, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Anda ingat, disitulah Anda mengerjakan meskipun sudah di luar waktu sholat. Babu man nasiya sholatan falyusalli idza dzakaraha wa la ya'udu illa tilka shalah. Bab orang yang lupa sholat, maka hendaklah dia sholat apabila dia ingat, dan dia tidak mengulang kecuali salat itu. Wa qala Ibrahimu man taraka salatan wahidatan 20 sanah lam yu'id illa tilka shalah al-wahidah. Di situ antum ada enggak yang ini? Barang siapa yang meninggalkan satu salat padahal sudah berlalu 25 tahun yang lalu, maka dia tidak mengulang kecuali sholat itu saja. Ada di situ? Nggak ada. Nah, jadi kalau sekiranya dulu dia masih nakal-nakalnya gitu ya, nggak pernah ngerjakan sholat, masa mudanya habis dengan dunia gelap, 20 atau 30 tahun dia nggak pernah sholat. Nah, gimana nih Pak Joko? Ladaran seperti ini, 20 dia kodok gitu. 30 tahun dia nggak pernah sholat, baru kenal Islam. Setelah itu dia rajin sholat. Maka ya sudah, dia dituntut hanyalah taubatan nasuha, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya kalau dia pingsan berhari-hari gitu, terus atau koma, terus dia bangun, dia teringat apa?
Kalau dia teringat sekian rakaat, ya sudah itu yang dia kerjakan. Haddatsana Abu Nu'aimin wa Musa ibn Ismailah qala haddatsana Hammamun an Qatadatah an Anasi an ibni Malik qala man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik wa aqimis salata li dzikri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lupa sholat, beda dengan melupakan ya. Lupa dengan melupakan itu beda. Kalau melupakan berarti ada unsur kesengajaan ya. Kalau lupa itu unsur manusiawi. Yang dia sering dihinggapi sifat lupa ini, sehingga karena kesibukan akhirnya lupa sholat dan tidak ada unsur kesengajaan. Falyusolli, maka hendaklah dia sholat apabila dia mengingat, meskipun itu di waktu sholat yang hadir. Contoh dia lupa duhur, ingatnya di waktu sholat subuh, maka dia kerjakan duhur dulu baru sholat subuh. Wa aqimis sholata li dzikri, tunaikanlah atau tegakkanlah sholat li dzikri, untuk mengingatku. Ini tujuan dari Dari sholat. Nah, kalau sekiranya dia lupa, gimana dia mau mengingat Allah Subhanahu wa taala? Jadi sholat, puasa, zakat, haji, seluruh ibadah semua tujuannya adalah iqamatul dzikri, untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu kalau sudah enggak ingat Allah, maka dia akan sengsara hidupnya, seperti ikan yang keluar atau jauh dari air. Betapa sengsaranya hidup ikan itu kalau dia di darat gitu. Qala Musa qala Hammamun sami'tuhu yaqulu ba'du wa aqimis salata li dzikri. Babu qada'is salawati al-ula fal-ula. Bab mengqada' salat yang pertama kemudian selanjutnya. Berurutan. Kalau sekiranya banyak salat yang dia lupa atau dia tinggalkan karena pingsan atau yang lainnya. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Hisyamin qala haddatsana Yahya wa Ibnu Abi Katsirin an Abi Salamah an Jabirin qala ja'ala Umar yaumal khandaq yasubbu kuffarahum wa qala ma kitu usallil asra hatta gharabat qala fanazalna buthana fa shalla ba'dama gharabatis syamsu thumma shalla al-maghribah. Nah, ini juga sudah berlalu di mana Rasulullah mengurutkan asar dulu, baru maghrib, baru isya. Nah, demikian Pak, ada yang bertanyakan tentang kalau tadi yang dicontohkan mengkodok sholat asar atau zuhur, tapi ingatnya waktu di sholat subuh. Dia mau sholat berjamaah, tapi waktunya sudah mepet, mau berjamaah ini tidak sempat juga mendirikan sholat zuhur tadi. Apakah dianya mengkodoknya setelah subuh? Mengkodoknya setelah subuh. Jadi dia tadi lupa duhur. Sholat duhur. Terus dianya ingatnya pas mau sholat subuh, itu pun mau berjamaah, sudah mau qomat gitu. Iya. Dia sholat duhur dulu sendirian, Pak. Jadi ninggalkan jamaah. Iya, ninggalkan karena dia ada utang kan, dikerjakan dulu. Karena nggak sama dengan rakaatnya. Beda kalau dia di isya, ingatnya di isya, kan sama rakaatnya nih. 4 rakaat. Maka imamnya niatnya isya, antum ingat niatnya duhur. Sama. Baru setelah itu antum kerjakan asar sendirian. Terus isya. Subuhnya. Terus dia subuh sendirian. Iya. Tapi di dalam masjid. Apakah pahala berjamaahnya dia dapat itu? Oh, enggak dia dapat. Iya, risiko. Atau tarik satu orang gitu. Tarik satu orang atau minta tolong temanin saya berjamaah.
Boleh. Nanti dia dapat sunnah, antum dapat wajibnya. Pak Ardian? Tapi kita mau setelah sholat subuh itu kita mau lihat kita itu mau sholat sunnah atau biasa dulu gitu. Iya, itu qodok namanya. Qodok kalau Anda sudah merutinkan, sudah ada biasa rutin. Kalau belum ada kebiasaan rutin, maka jangan, karena dibawa kepada hadis-hadis larangan tadi. Beda kalau dia sudah merutinkan, contoh dia rutin witir gitu atau sholat malam terus telat ketiduran, maka dia boleh mengqadha setelah sholat subuh, karena larangan-larangan setelah sholat subuh itu tidak berlaku pada sholat-sholat yang qadha atau zawatus sabab, sholat-sholat yang ada sebabnya. Pak Toha? Apa? Misalnya sholat berjamaah ini Ustaz, yang dewasa hanya 2 orang, 1 belum balik, anak-anak. Dewasa 2 orang. Iya. Berjamaah 2 orang, yang 1 masih anak-anak. Yang utama sabnya kita mau 2 jejer atau bikin sab juga. Iya, bikin belakang aja, jadi si dewasa ini bareng dengan anak-anak itu. Iya, bareng. Atau kalau si anak-anaknya itu sudah pintar bagus bacaannya, ya jadikan imam, dewasanya di belakang berdiri. Kalau si anak-anaknya ini sudah bagus bacaannya, layak untuk jadi imam. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.